Satu, dua, tiga. Halo Bagudak, apa kabar nih? Semoga pada baik-baik saja ya dan sehat selalu. Sekarang tuh tanggal 20 Juli 2024, jam setengah 2 waktu Indonesia bagian Barat. Hai, Abai Nomi kembali hadir nih di sini di season pertama, bab keempat. Dengan bukan podcast dengan jurnal Cilukba, cerita luka bahagia Bagudak. Sebuah catatan pertemanan harian di mana di dalamnya itu terdapat cerita-cerita luka maupun bahagianya Bagudak dan dikemas dalam alur yang singkat dengan point of view si narasumbernya. Itu. Nah, sekarang di bab keempat tuh narasumbernya itu diperkenalkan Saya Farhan Abdillah. Saya teman dari Akbar dari semenjak SMA. Semenjak SMA. Di SMA 23. Nah, jadi tuh Han di jurnal ini tuh konsepnya tuh kayak skripsi. Ada latar belakang, pendahuluan, isi, habis itu ada terakhir kesimpulan dan saran. Perkenalan dulu tadi, latar belakang dulu. Ahan teh siapa? Nama panggilannya apa? Anak keberapa? Pokoknya semua terserah kamu latar belakangnya. Sekolah di mana, SD, SMP? Nama asli Farhan Abdillah, suka dipanggil Farhan. Kalau di 23 ya sebutannya Anyun. Terus rumahnya di Sinanglaya. Hobi main bola. Ya nanti ada. Terus SD dulu di mana? SMP di mana? SMA di mana? Kalau SD dipanggil dengan 2 di atas. Daerah Bihbul. Secabak ke atas. Kalau SMP di SMP 49. 49 di Akcamanik. Bukan. Di Antapani. SMA baru di 23. SMA baru di 23 bareng Akbar. Bareng kita di belakang tuh 3 tahun. 3 tahun. Di belakang juga ada si Eja yang ada di bab pertama. Eja yang ini si botak, bencong. Hei. Nah, Nyai Farhan Abdillah. Oh ya, kita tuh nge-shoot di rumahnya si Farhan di Sinanglaya. Ya, benar. Sinanglaya. Nah, seperti biasa. Oke, itu segitu aja latar belakangnya. Apalagi mau diulik? Iya, latar belakang Anda kan, Anda yang lebih tahu latar belakang Anda. Punya adik. Punya adik satu. Namanya Pina Julianti. Dari 2 bersaudara. Saya anak pertama. Nah, ini anak sulung. Dulu ya, itulah. Mah. Berarti langsung aja ke informasinya, ke bab isi Han. Ini tuh saya dapat informasi Han. Banyak mata-mata dari intelijen. Yang pertama tuh, jadi kita tuh kan SMA bareng di 23 di IPS 3. Nah, waktu pertama kali masuk, orang ini jadi seminggu pertama tuh udah ngambil cuti. Ya kan kalau nggak salah? Bukan cuti. Nah, itu tolong dijelaskan. Bukan cuti. Itu teh dispensasi. Oh, dispensasi. Kenapa ngambil seminggu? Terus itu baru hari pertama masuk udah nggak ada gitu? Karena dulu pernah ikut sekolah sepak bola. Terus masuk ke 23 juga lewat jalur prestasi. Nah, lewat jalur prestasi itu pas banget masuk sekolah MPLS juga. Itu teh udah masuk di PSKC Cimahi. Nah, dari situ waktu pas masuk, karena kenapa dispensasi seminggu, di situ keadaannya waktu ada Piala Gubernur. Jadi ketika Piala Gubernur berlangsung, di situ pun
sekolah 2 3 kan masuk. Hari pertama lagi. Pertama pisan. Nah, jadi kenapa dispensasi seminggu? Karena itu ada kegiatan main bola, yaitu mengikuti ajang Piala Gubernur. Mainnya di Sidoli gitu itu. Soalnya kan masuk line grup. Langsung nanya sudah teh SKSD pisan. Karek pertama teh geus mah barudak teh teu hafaleun mun ieu saha, jol nanyakeun naon gitu lupa aing pokona mah nanyakeun jadwalnya. Teu naon gitu. Waktu pertama tahu masuk IPS 3 itu lihat nama-namanya. Nah, ketika orang pertama yang dicat yaitu si Adit. Si Adit. Si Adit yang sebangku sama 3 tahun kan. 3 tahun. Nah, itu nanti ada ceritanya nih. Terus tuh pertama kali chat itu langsung ke si Adit, nanyanya gini. Dit, mana sakelasnya jeung urang tanpa assalamualaikum, tanpa tahu latar belakang si Adit apa. Terus belum ketemu sama si Adit sama sekali. Nah, mana bisa maksudnya tiba-tiba langsung si Adit chat tuh kumane karena naon gitu. Karena lihat si Adit di pengumuman jalur prestasi juga si Adit sama, tapi si Adit lewat jalurnya futsal, bukan lapang gede. Bukan sepak bola. Kalau saya sepak bola. Oh, jadi sama-sama. Jadi karena lihat ada nama si Adit, jadi ya sama-sama mungkin karena sepahamnya atlet gitu. Jadi ya udah chat langsung. Tapi mana hafal, mana teh asup IPS 3? Iya, tahu. Udah tahu, makanya lihat kelasnya ada yang nama Adit, ya udah langsung chat. Itu di situ Anda teh stuck 3 tahun dengan Adit. Karena chat pertama itu karena nanyanya gini, Dit, mana IPS 3? Terus chat Adit, sa bangku jeung saha, orang langsung nanya gitu. Sama siapa? Terus si Adit teh ngajawabna jeung si Rashid gitunya. Si Rashid? Si Rashid teh salah mah. Si Rashid. Plus mana? Urang teh langsung kan bebeja ka si Adit. Geus Adit, mana jeung urang. Langsung gitu cek si Adit teh. Nah, dari situ jadi aman waktu langsung masuk ke IPS 3, masuk kelas. Masih Paira ngomong, oh ini yang namanya Parade. Nah, itu teh udah tahu gitu. Langsung viral dia. Langsung ke si Adit. Dit, di mana bangguna? Tuh di situ. Jadi nggak bingung waktu datang seminggu tidak sekolah teh, waktu pertama datang lagi nggak bingung gitu nanya bangku siapa, bangku di mana, karena udah ada chat dari semalam ya kan udah ngechat si Adit lah, udah intens lah ya. Oh iya, di situ mulai masuk si Paira ditanya karena dia viral, udah baru pertama kali seminggu langsung ngambil dispen ya. Terus kalau pertama kali ketemu orang inget tuh? Apa sih? Orang inget-ingetna aing oge lupa soalnya. Orang inget-ingetna momen pas pas mana gelocing si Rika. Oh iya, aing can kan itu icon. Itu belum kenal ya. Kita belum kenal, cuman belum dekat lah. Belum dekat. Terus kita soalnya beda posisi duduk beda. Ya aing bangku di dia, mana bangku di dia kan. Orang pengunjungna jemputan. Eta ya jadi belum pernah nyapa, belum gimana sama Akbar dulunya. Jadi dia tuh bisa dikatakan beda circle sama kita gitu. Nah dia tuh dulunya circle tuh sama bisa dibilang circle ini anak-anak pintar. Soalnya si Ahan tuh sebangku sama tadi Adit. Nah di depannya itu ada Nafa sama Agneta, itu tuh kan yang selalu best friendnya itu selalu ranking 2, ranking 3 lah. Ranking pertamanya tetap si Rashid.
konsisten ya. Pokoknya di 5 besar lah. Nah, sampai-sampai nih ada informasi karena dia circle-nya anak-anak pinter gitu, dia masuk ranking. Enggak, belum ke situ dulu. Oh, belum. Itu kan kelas 3. Iya, itu kan karena 3 tahun kan Anda Iya. tidak berubah kan? Jajarannya. Ya. Pokoknya Maneh, Adit, Anet, Nafa selalu kan 4 itu. Nah, ceritain Karena bukan dulu. Jadi gini, kenapa saya ada kalau nggak di belakang, nggak di depan ada Nafa sama Agneta? Karena si Adit pacaran sama Nafa. Iya, dulunya. Nah, jadi mau kelas 1, kelas 2, kelas 3 pasti jajarannya kalau nggak di depan ya di belakang. Kalau nggak di depan ya di belakang Nafa sama Agneta. Oh. Jadi aman. Berarti sok ceritain pertama kali sampai 3 tahun terus tuh gimana sih? Karena tadi tuh ya karena si Adit pacaran. Iya, karena si Oh, Adit Anda pacaran. terjebak. Iya, ya karena gimana lagi, mau gimana di Oh, mana? Anda tuh sebenarnya pingin keluar atau Tidak. karena itu Tidak teh- tentu, masa saya bergaul sama yang kayak gini. Sama si Eja masa. Si botak. Anda mencari ini ya? Iya. Apa namanya? Bukan mencari, jadi yang mencari Memanfaatkan, bangku, yang bukan? mencari bangku tuh ya Adit. Oh, Jadi gitu. Nafa ada Nafa di situ, ya Adit juga pasti ada di sana. Oh iya. Jadi mau nggak mau saya mah ya mengikuti Adit aja. Iya, Anda dapat Baiknya aja. Alhamdulillah gitu. dan dapat tuh ranking kelas 3 kan? Nah, iya. Itu karena- Sampai dapat ranking. Oh, itu karena Anda berguru pada duaan itu atau gimana ceritanya? Bukan berguru, karena deket aja. Karena dekat aja pas ulangan tuh Pas ulangan, pas wah semuanya deh. bisa minta niron. Bisa. Soalnya Benefitnya emang di pada situ. baik-baik gitu. Iya emang, iya betul. Jadi nggak pelit ilmu. Nggak pelit dia. Suka ngajarin kalau bingung tentang mata pelajaran teh. Jadi nggak apa ya? Suka ngasih tahu aja gitu, ngejelasin gimana biar sampai bisa. Nah, di situ makanya manfaat dekat sama Nafa sama Agneta gitu. Jadi ke bawah lah ya Jadi ke bawah pintarnya gitu. iya. Oh, oke. Sampai ranking 4 atau ranking berapa? Waduh, ranking 10. Tapi kan 10 di atas ya. Maksudnya apa? 10 10 terbesar, 10 besar. Oke, tadi best. Saya juga kaget. Kenapa kaget? Ya, kenapa bisa gitu? Oke, Besti Adit udah. Terus berarti 3 tahun tanpa pernah pindah. 3 tahun. Terus still tetap stay. Iya. Nah, berarti itu Adit Baso. Nah, kemudian kalau sudah singkat banget ya. Ini baru 13 menit. Ini weh. Ke informasi ini Han. Masalah Playboy Han. Ini percintaannya paling the best lah. Jadi Kihan di informasi itu Informasi dari siapa ini teh? dari intelijen banyak. Pernah masalah percintaan Ahan di 23 tuh. Jadi bagi saya dia tuh terkenal playboy sekali. Dari masalah jemput ada pacarnya dulu lagi hujan-hujanan dikejar. Habis itu kalau nggak salah mantan, semua kan mantan. Habis itu main bola. Dia tuh main bola, ada futsal 23 main bola demi dilihat adik kelas. Jadi lebih mamprang. Abis itu pernah nih kita tuh bukan gelut ya, tapi lebih ke apa ya, berlomba sama satu cewek nih, sampai ada sebutan Farahans Abdillah. Pertanyaannya di mana-mana. Nah, Han, ayang hujan-hujanan teh kunaon Han? Cagitanan. Oh, yang hujan-hujanan. Jadi orang teh kieu.
orang keadaan lagi hujan nih. Oh, Orang teh balik papanggih jeung mantan maneh nih. Kucuk. Aya maneh nanyakeun si eta ka mana? Ku yang sebut eta di ditu langsung ngabelenyeng. Eta teh hujan deras. jadi ceritanya gini. Di situ keadaannya Farhan kan udah pulang. Udah pulang kan. Nah, saya teh Farhan teh lagi di rumah Rasya kalau nggak salah waktu itu. Oke. Jadi sama Rasya sama Apil terus si Agron ya lagi pada di situ. Nah kebetulan mantan tuh nggak suka kalau saya teh udah pulang teh kenapa nggak langsung pulang gitu, malah diem dulu di rumah orang lain, malah nongkrong yang gak guna gitu katanya gitu. Nah, jadi ketika pas hujan itu si mantan teh marah itu teh. Kenapa nyusulin waktu hujan-hujan teh? Karena marah. Dia posisi di mana? Dia posisi kan di 23, sekolah. Di 23 di sekolah. Jadi tahu Farhan di rumah Rasya kan karena difotoin. Nah, kirain teh nggak akan marah gitu. Tahu-taunya marah. Karena dianya juga kan lagi di sekolah. Ya. Kami masih di luar gitu main. Yang nggak suka lah gitu. Intinya malah nggak suka yang aneh-aneh. Karena bagus tadi sih. Apa namanya? Buat apalah nongkrong gitu. Nongkrong. Oh, Anda kayak disetir gitu ya? Ya bucin lah. Namanya bucin lah ya. Oke, itu ceritanya. Kalau jadi ketika pas hujan, ya udahlah, Farhan pulang sekalian nganterin si jemput nih mantan pulang gitu. Waktu ngejemput, ketemu dia, nanya di mana. Nah, pas ketemu teh udah di luar sekolah, udah lagi jalan. Nah di situ Farhan teh jemput, gak mau pakai jas. Nggak mau pakai jas hujan. Karena hujan gede pisan. Itu keadaannya hujan. Tapi diantar sampai rumah. Hujan-hujanan. Meskipun saya pakai jas, dia enggak, ya udah masa bodoh. Yang penting mana sudah ini udah minta, udah ngasih. Oke, seperti itu rupanya. Kalau yang main bola demi dilihat adik kelas tuh benar atau enggak? Atau gimana ceritanya? Oh, mamprang bukan main bolanya teh demi ada adik kelas di lantai 2. Lantai 2 meren. Lantai 1 gitu. Yang pas futsal, pas porak. Benar nggak? Benar. Gimana itu ceritanya? Kenapa itu teh? Jangan sikat pada dan jelas. Ayo. Ini kalau bisa ini sejamat. Jadi ceritanya waktu sebelum porak Farhan belum punya pacar. Nah, terus di situ teh Farhan lagi pengen deket sama di kelas. Nah, di situ keadaannya ya belum kenal gitu, belum saling kenal, terus belum punya WA atau gimana. Terus di situ teh ketika porak pas banget segrup sama ketemu sama kelasnya yang tadi yang diincer. Jadi di situ ya Farhan pengen membuktikan kalau Farhan teh skillnya masih ada. Jadi ingin mencari branding gitu. Ya benar. Lagi branding gitu bahwa anjing aing pencitraan aja di depan dia teh pengen cari muka. Pengen cari muka gitu. Kalau aku bagus banget. Kan di situ kan masukin gol gitu. Ujung-ujungnya gimana tuh? Tapi
Itu keadaan skornya 2-0 ya. Kalau nggak salah menang. Nah, di akhir tuh karena tim kelas IPS 3 sama adik kelas itu mainnya waktu jamnya terakhir, jadi pas banget itu bubaran. Oke. Nah, ketika pas wasit Selesai. beres, Menyatakan pertandingan selesai. Farhan langsung datengin dengan centralnya ke adik kelas itu, langsung nanya pulang sama siapa. Terus saya yang kayak kapal ya. Pulang sama siapa? Gak tahu, jawabnya gitu. Sama teman kali. Terus Farhan bilang lagi, ya udah mau bareng sama aku. Dengan PD-nya. Karena tadi menang. Dengan keringat di badan. Ay, gimana we atlet-atlet yang suka para anak SMA tuh ya gini. Tapi dengan gampangnya adik kelas menyatakan enggak kak, sama temen aja. Nah di situ nyesek bro. Oh, berarti ujung-ujung dapat nggak sih Eta? Enggak sama sekali. Nggak sama sekali. Cuman follow IG doang. Berarti effort mana di sia-siakan. Menyanyiakan berlian kayak gini. Anjing. Oke, berarti itu fakta gak ya? Ahan tuh main bola, effortnya demi dilihat si doi, adik kelas lah. Kalau yang Farhan Abdillah itu ceritain dong. Jadi itu udah jadi istri teman saya sendiri kan. Nah, jadi ceritanya tuh saya sama dia tuh sama Akbar sama-sama suka. Bukan suka. Gimana jadi mengidolakan lah. Iya, mengidolakan. Nah, udah kita tuh saling. Ceweknya anak IPA. Anak IPA. Kita tuh saling saling ya sepet gitu. Saling ngeledek. Saya tuh nu aing. Cocokna jeung aing cenah. Ngaran oge geus sarua ieu Farhan Abdillah cenah anakna. Meskipun kita berdua nggak punya kontak atau apapun, jadi kita yang ngarang aja gitu, semaunya kita. Jadi kita mau sama dia, tapi Akbar yang cemburu. Kalau nggak Akbar yang ngarang, saya yang cemburu gitu. Sampai ujung-ujungnya si dia tuh dapatnya ke malah teman saya, ke teman kita sendiri, teman kita, teman kelas lagi. Teman kelas. Sekarang udah jadi istrinya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu ya. Tapi sempet si Farhan tuh ada satu momen dia tuh nyalahin speaker lagunya Asep Balon yang mamam tahku sia dah kan nyerian. Itu bukan. Oh, itu beda. Bukan. Waktu itu karena apa? Yang Asep Balon mah karena nyepet si Otong. Oh, nyepet si Otong. Lain pada mana? Nyepet. Si Desta kan. Oh, gimana ceritain? Jadi pertama kan si Desta ya. Si Desta teman kan, teman kita. Si Desta teh. Dari sebelum kita sama Farhan Abdillah itu si Desta dulu kan, sebelum. Jadi si Desta udah ngincer temennya si doi kita. Si Otong lah, dia nggak apa-apa. Nah, jadi si Desta tuh suka curhat tentang pokoknya si Desta pengen sama doi si Otong sekarang. Terus pokoknya pengen dekat lah, pengen pacaran, sampai kan anak-anak kelas kan pada tahu kan, sampai semuanya si Desta itu ngincer si doi Otong sekarang. Nah, oh iya, jadi ada dua momen nih orang jeung si Farhan. Sok. Naon na? Entar ya. Goceng. Genep gitu.
Genepnya. Jadi ada dua momen nih Kenapa? orang jeung si Farhan mengincar anak IPA. Satu si Otong dan si Desta juga sama-sama ngincar anak IPA. Tapi si Otong dan Desta duluan. Si Desta duluan yang paling ini mah. Oh. Jadi si Desta si Tapi- Desta yang pengen dekat sama yang Si itu. si Akita ini. Tapi kejadiannya tuh sama kan? Waktunya sama waktunya kan? sama barengan. Oh. Makanya Dulu. ada foto waktu Ya. itu foto bertiga Foto. si Desta sama si Otong terus sama si Doinya. Ah. Nah dari situ Oh, mana berarti nyepet nate nyepetnya si Otong. Nyepetnya Jadi ke si nyepet si Otong. Otong. Makanya si Otong waktu itu pernah dijelasin juga kan si Otong waktu pernah Iya, tapi kesal sama lupa. pernah kesal sama saya. Oh, pernah. Heeh. Gaga eta. Ya gara-gara itu disepet. Kenapa ada lagu? Oh, jadi mana Asep ngomporan? Balon. Lebih tepatnya, tapi emang bener sih ya, tukang ngompol di mana-mana oge. Makanya tercipta ada Asep Balon. Situ karena aku siaga. intinya ya karena lebih dekat sama Desta, makanya nyupport Desta. Oh. Jadi karena taunya pertamanya Desta yang pengen sama Doi, malah kok tiba-tiba si Otong yang tiba-tiba jadian sama dia kan Iya. dekatnya. Jadi kan aneh gitu. Makanya sepet itu tadi lagu Asep Balon teh karena nyepet si Otong. Bukan karena si cewek itu mah gak ada masalah. Bukan karena cewek itu teman kita satu lagi. Oh, iya. Tapi Otong sama Nadia Langsung lah Nadia, ada ini mah nggak mungkin terkenal lah ini. gitu ini mah. Si Otong Temen sama Nadia udah bahagia lah sampai sekarang. Ya, kalau teman kita yang udah nikah itu ya si Boys, si Boys sama si Farhan tadi. Farah. Itu ya sama si Farah. Nah, oke, berarti gitu. Clear lah ya ini. Clear. Hampir semua fakta. Jadi faktanya bukan ke si Bois, Bukan si Boys sebenarnya. tapi ke si Otong. Karena makanya si Otong pernah kesel waktu itu. Karena yang pertama kali musik Hakan Takusya itu kumane kurang. di setel wae, di speaker. Ejeng dinyanyikan harapan si Otong teh gitu. Anak kesel teh. Si aing kareknya. Oke, berarti gitu. Nah, sampai nih Hans, ada informasi itu si Farhan tuh pernah galau dan nangis. Nangis di rumahnya si Eja nih si bos. Black, sini, Black. Black kadira Black. Kedeng Black. Coba ceritain Coba galau ke ceritakan, siapa, abis itu kok bisa sampai nangis di rumah si Eja. Nah, iya si Eja aja. Mumpung ya. Mumpung ada aja ya. Nah. Sok, Han, ceritakan Han. Kunaon eta teh Han? Galau ya, Black. Galau tadi. Black galau. Caranya. Sampingan. Ya udah. Oke. Ini tapi karenanya si Black hidung. Black out. Kumaha Jadi pertamanya gua Black. Galau ya, Black. Jadi pertamanya kan si Aing teh yang ngincar adik kelas juga ini mah. Ini Tapi beda. adik kelasnya beda ya, beda konteks yang tadi futsal. Ini mah beda. Yang sekarang jadi pramugari. Aing tokain tina heula, Bos. Bos tokain tina heula jadi kieu, Bos. Mana oke kan ngincar anjing. Gua kan ngecek doang. Jadi- Asia. Jadi ke adik kelasnya ya jujur aja. Farhan, Eja Desta sama Desta. dulu kurang Bertiga. mah emang udah ngechat cuman nggak terlalu intens. Anjing iya. Bertiga ya, Aing bertiga. nyaho, anjing. Farhan, Desta sama Eja. Yang pertama mah si Desta aja. Kurang mau mah geus gila. Yang pertama berarti si Eja karena Lama. yang tahu mah. udah lama. Jadi sebelum Farhan sama Desta teh Eja duluan sebenarnya cuman Eja nggak bilang. nggak ini. Nggak bilang nggak cerita-cerita gitu sama
Terus lanjut ke si Desta. Si Desta juga taunya ngeceng juga. Jadi tiga orang ini sama-sama nggak tahu nih. Iya, sama-sama pada nggak suka tahu. satu cewek. Sama Gokil. satu cewek Terus? di kelas. Enggak, kalau orang lebih ke bukan suka, Mengidamkan. bukan mengidamkan, cuman kayak sebatas chat doang gitu. Waduh anjing si botak mah. Enggak, goblok bener Asia. Dan dulu aing kan resep ka eta. Ya, yang di part sebelumnya. Sama orang luar negeri, Bos. Oh si Michelle. Ya ini cakap. Jadi begitu. Nah, jadi begitu. Jadi ketika orang apa sih nya? Eta jeung si Desta masih itu apa ya? Nanti selama manete ngobrol iya nyuruh si Aing poho, Apit we. gitu ke rumah. Ini poho sumpah. Jadi pas nah orang kayak Mas Eja karena orang nyaho kabar si awewe eta orang nu hayang itu adik kelas eta cetan oge jeung si Desta. Nah, Jadi orang teh kayak Mas Eja teh karena eta. Karena rek curhat lah. Karena rek curhat ke si Eja. Tapi mana nggak sabar kan si Oge? Henteu malahan mah. Oke. orang mah lain teh. Iya, maksudnya, Jadi si itu bebeja kumaha ka Oke. urang. Jadi orang Posisi pada nggak tahu nih. posisi orang jeung si urang ka si Eja teh teu apa, bahwa si Eja teh pernah chat oge. Mana chat Oge? Kalau eta orang nu apa mah adik kelas eta teh chat anjing si Desta. Desta, oke. Karena orang arek curhat Curhat ka rumah si Eja. Terus Nah, waktu si Eja teh orang tegal sebenarnya. iya, oke. Jadi orang cuma curhat. Nah, si babaturan orang ngechat oge gitu. Kak anu orang resep gitu. Nah, jadi kenapa orang kayak Mas Eja teh? Karena eta cuma erek meluapkan emosi. Terus saya si orang erek cerita teh si orang teh ngabaran si Hapisnya. ya, Ngabaran si Hapis, orang rek nya cerita lah gitu. Cerita oge. Dia daripada orang doanya si Eja si kumaha pas kasur. Jadi pas datang si Hapit jeung si Ubaynya, saya sama si Bayu. jeung si Bayu. Dari rumah si Michelle. Nah, dari rumah si Misel yang ya ini nih yang suka sama si Misel. Nah, jadi waktu pas datang, orang curhat. Ya lambat laun ujung-ujung aya hujan. Ning peda naon eta mah Tiba-tiba Cirambai we. ente Cirambay yang cerik. Karena itu apa ya ngadenge we. Jadi orang nyarita ke si Eja, ke si Hafid, si Bayu teh nya dengan santainya we luas gitu nya teu tertutup kumaha diomongkeun. Nah si Desta ge ngechat oge gitu kan gitu. Ting kunaon padahal teu bobogohan, can bobogohan kan kayak ngungkul. Tapi apa awewe eta teh di dekatan oge ku baturan sorangan. Jadi asa jujug nyeri we. Jujur cerik we. Jujug nyeri. Eta mah pada ieu hungkul non. Geus mesek bawang. Oh iya. Habis itu langsung ke masjid. Iya. Lain bukan ke masjidnya Sholat. pengen sholat aja. Lebih menenangkan diri. Nah, Soalnya ja- orang lamun Ah, ketika orang ada masalah kan orang curhatna ayeuna tara ka jelema gitu. iya ke Allah ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, point of view maneh gitu. Kan maneh ngechat nih. Si eta curhat masalah awewe eta. Eta di momen eta maneh kumaha? Ya biasa wae. Oh, Biasa aja. Karena lebih- emang nggak punya rasa juga. Oh. Biasa aja. Jadi support ya. Iya, Support ke si support. Farhan. Support. Jadi sebatas cuman say hi gitu doang. Chat-chat biasa gimana? Chat biasa. Oh, yang yang beratnya ke dia. Soalnya orang asa maunya jeung si Desa asa orang teh geus pernah maksudna teh orang geus pernah nganterkeun adik kelas eta nepi ka imahna. Iya. Geus ketemu sama papanggih aing di indungna. Oh. Geus pernah aing ka imahna dari disuruh masuk sama mamanya. Berarti udah pernah nganter balik. Pernah ngantar balik terus teh waktu sekolah pagi-pagi jemput ngantar berangkat bareng
pulang bareng. Iya. Padahal teu bobogohan kan bego. Tong diturutan guys, gitu mah. Antep lah nama nu penting yang loba. Betul untuk sekarang ya. Dan ngomong-ngomongin curhat tadi kan dia curhat, dia juga pernah dicurhatin nih sama bestinya, sama Adit. Jadi si Adit tuh curhat ke si Farhan tuh dan ujung-ujungnya apa ya, saran-sarannya Mas Ahan ini nggak didengar, ngambek dia tuh si Farhan tuh. Kenapa tuh Han bisa gitu Han? Nggak, jadi ya si Baso anjing point kan of keras view ini. kepala gitu. Jadi minta saran ketika pacaran sama si Nafa. Nggak didengar sama dia, sama kamu. Ya sama ya tentang percintaan juga gitu kan. Jadi kira orang bisa mere saran tapi ketika orang berada di posisi eta, orang sarua bingung gitu. Jadi ketika si Baso minta saran non ini itulah gitu tentang hubungannya sama Nafa, udah dikasih saran tapi malah nggak berubah gitu. Itu dijalankan maksudnya teh ongko minta saran ketika diberi nanti gitu kakak stay terus itu teh berkali-kali. Iya berkali-kali. Dan dia dan si Farhan ya sebagai bestie kan harus sebagai teman sebangku saling mensupport tapi si Aditnya tidak melaksanakan gitu ya, karena cinta bos, karena cinta buta ya. Tapi sih macam pernah buta soalnya kan pernah cinta. Iya boleh benar fakta. Nah oke lah, kan tadi tuh 3 tahun circle-nya tuh sama anak-anak Nafa, Adit dan Anet gitu. Dan akhirnya ada momen si Farhan tuh membelot ke circle kita ya, ke Cilukba. Itu teh pertama kalinya kenapa? Terus enggak masuk. Terus kok bisa sampai sekarang kan? Bukan membelot, cuman ya kan sampai lulus kan bareng-bareng masih bareng sama Nafa sama Adit 3 tahun bareng tuh kan 4 tahun sama Eja sama Akbar kan nggak terlalu dekat. Nah ketika momennya tuh ketika ya udah lulus, jadi mereka mencari jalan masing-masing. Adit sama Nafa udah beres. Nah dari situ mulai renggang aja gitu. Sudah tidak instan berkomunikasi. Enggak, dulu tuh kayak ada punya niatan anak-anak tuh pengen kayak anak-anak kelas 11 cowok. Pengen cowok tuh bener-bener bareng gitu. Di kelas 3 kan? Iya, kelas 3. Soalnya ya biasa lah ya. Tahu meren SMA pada blok-blokan. Nah, itu. Si banyak circle. Itu. Sebelum sekarang masing-masing. Kayak ternyata ya ini yang masih bareng tuh ini. Nah, jadi gitu. ketika lulus Adit sama ya yang lainnya gitu sebelum dekat sama Akbar teh ya pada masing-masing aja gitu. Cuman yang waktu itu masih deket atau enggak ngabarin, malahan anak-anak si Akbar, si Eja, si Hafiz. Yang pertama kan si Hafiz yang nu deket jeung urang. Jeung nu lain. Jadi anu ngajak babarengan ngajak main kayak gitu teh si Hafiz. Ini saya jeung barudak. Nah, nanti kan bakal lama lain Ciluk kan sebelumnya kan. Bang juga bukan banyak sih ada yang buat cowok semua mah kalau nggak salah Brut. Oh ya teman grup kelas teh ya. Grup kelas tapi cowok doang. Grup kelas cowok semua kan. Cowok semua. Bukan sebelum. Oh iya benar-benar pertama kali si Ahan mah dari Brut. Iya Brut. Masuk ke Bak Cugak. Nah orang enggak masuk Bak Cugak mah beda lagi. Oh Bak Cugak mah circle kita lah sekalian. Mereka yang cupu. Habis itu baru pas Cilukba pas setelah lulus ya ikut gitu karena tadi niatan pengen bareng-bareng gitu. Ya, nongkrong bareng lah gitu. Jadi sampai sekarang
dekatnya ya sama mereka juga. Tapi kan masih komunikasi sama jarang. Jujur aja jarang. Keselila sih. Sebagian. Sebagian. Ya. Tapi tahulah ya kondisi-kondisinya. Iya. Lewat. Pada masing-masing kerja di mana Iya betul. gitu. Dan iya sih. Cilukba juga sudah kerasa sekarang gitu. Sedang fase menuju fase itu. Orang deket pas masuk grup Cilukba teh pas di Indomaret. Iya, yang perluasan. Perluasan Kaca Manik. Lain di Indomaret. Anu deket tempat Subang. sampah. Jalan Subang. Jalan Subang. Di Indomaret Subang eta. Orang Pas Covid lain. teuing Sacan Covid. acan yang teuing geus. Ali yang ini sebuah kisah. Mana geus deket yang di perluasan. Cok. Anu koneng Kopi Ah, yang tempat pakai koneng roti. eta mah geus deukeut. Jadi saacan eta orang di Indomaret heula, orang si Otong, si Hafiz, si Nesta, patan eta, si Bayu kalau nggak salah mah. Bayu dari situ sih untuk memastikan kalau Paran masuk Cilukba tai anjing. Oh. Kudu salaman heula. Iya betul. Jadi sebelumnya orang kan nongkrong teh belum masuk grup gitu kan. Jadi masih ya normal Netral aja gitu, masih normal aja ke sana ke sini. Terus di ospek lah sama orang-orang itu. Cuman bukan ospek ditanya-tanya. Rek asup mah ya ke grup cenah gitu. Dan sampai sekarang Biasa ya. sekarang ya silaturahmi jalan terus gitu. Betul. Dan malah Farhan tuh lebih dekatnya sekarang sama Bella ya. Si komunikasi ya. Sampai sekarang kalau sama Bella, Iya, iya. Adin. Oke, seperti itu. Bukan membelot ya kasarnya mah, masuk ke Cilukba tuh ceritanya seperti itu. Dan si Farhan tuh setelah masuk Cilukba menjadi salah satu founder dari usaha bisnis Cilukba. Itu sumo. Dengan penghasilan penjualan terbanyak. Si Farhan nih man of the match sebelum ujung-ujungnya bubar. Soalnya terlalu banyak. Nah itu kan bisa menjadi penghasil penjualan terbanyak kan, gimana caranya kan Jiwa-jiwa orang bisnis tuh? lain bisnis sih, cuman suka aja sama pemasaran teh. Sistemnya apa tuh, jual dedet? Jual nama. Soalnya waktu itu kan sumo teh Pas puasa. waktu pas puasa kan. Sudah. Sebelum puasa. Sebelum puasa. Sudah, Cok. Sebelum puasa. Sebelum puasa. Jadi pas Bubarnya sesudah. Kayak gitu. Iya. Jadi Arona teh rencana baru teh bikin sumo teh kan sebelum puasa. Si targetnya teh kenapa dibikin sumo, karena buat buka puasa. Iya. Betul. Buat tajil atau gimana. Nah, kenapa suka kenapa banyak waktu itu paling banyak ya. Iya. Paling banyak penjualan ya karena yang satu banyak teman, terus ya gimana ya, jadi enak gitu nawarinya, gak canggung. Kalau soal pemasaran teh enak, kalau kitanya tahu gitu apa-apanya, bahan-bahannya gimana, dijelasinnya jadi enak gitu. Jadi bukan karena sih penjualan jual dedet, nggak juga. Jadi nawarin ke teman-teman teh emang bener-bener niat gitu, pengen jualan. Itu hasil orang. Soalnya asa lebih enak di bisnis. Anjing, betul. Sampai nih si Farhan tuh kalau nggak salah tuh sempat jadi juragan hayam. Itu yang nge-SG di kandang-kandang hayam. Nge-SW. Ayo mana tuh nge-SW? Yuk beli hayam. Di pabrik atau di mana sih? Di peternakan hayam. Baru itu mah dia jadi apa namanya? Bansos hayam mah. Pernah. Oncang. Acan. Berarti yang bansos eta? Ya, itu mah bansos mah karena jadi Berarti ini miskom nih, misinformasi. Jadi karena waktu bansos mah karena tragedi ya, ada gempa Cianjur. Gempa Cianjur. Situ kan saudara saya ngambil proyeknya langsung dari Ridwan Kamil. Iya.
Farhan diajak untuk ikut apa ya, ikut serta gitu, ikut andil dalam sebenarnya proyek namanya gitu. Wah, ikut andil dalam bansos itu, Iya, dari bantuan sosial, ya. bantuan sosial di gudang. Jadi 1 bulan di Cianjur itu teh, 1 bulan. 1 bulan 2022 kalau nggak salah. Oke. 2022 di Cianjur. Pas sidang, waktu harusnya sidang, Anda malah saya malah ambil uang ya nggak apa-apa kan, ujung-ujungnya duitnya untuk UKT. Oke, Nah, oke, jadi oke. kenapa bukan, jadi salah ya, bukan kandang ayam, itu mah gudang untuk penyimpanan bansos sebelum diedarkan ke masyarakat, dikasih ke masyarakat. Jadi bikin dulu semua bahan-bahannya di gudang. Oke. 1 bulan di sana, dapat 1 bulan lah di sana, kurang lebih 1 bulan. Oh, berarti sedikit salah informasi. Oh, banyak ya. Banyak sedikit informasi. Kasihan ya guys. Nah, Bansos. karena ini masih 46 menit, sih kurang banyak. Ini ada informasi itu, ada epic momennya si Farhan tuh waktu itu nganter Paira pulang. Dengan keadaan motornya tuh kalau nggak salah shock breakernya tuh Bukan sobreker. apa Karena gimana, sok ceritain. motornya karena ini ceper lah. Oh iya, motornya Cepet. cepet, sudah Jadi kan- Paira tuh kan. Pertama-tama gini ya, diceritain awalnya. Oke. Jadi pertama-tama tuh itu pulang sekolah. Ketika pulang sekolah teh kan orang nyimpan motor kan di terminalnya, orang mah kan Ya. di tukang Di belakang. di belakang 23. 23. Karena kan di tukang. Nah, orang bawa motor dulu ke terminal, niatnya mau ke anak-anak. Soalnya kan anak-anak di belakang terminal di belakang 23. 23. Nah, pas dari terminal balik ke sekolah, di situ ada pertama si Bayu. Ya. Si Bayu anjing. Ketika itu pas si Paira mau pulang juga kan, anak-anak udah pada pulang. Udah bubaran sekolah. Nah, Ya. si Paira tuh lagi nyari tebengan. Si Paira nyari tebengan buat ke Arca Manik Sport Jabar karena papanya kerja di situ waktu dulu. Jadi pertama-tama yang bikin si Paira kenapa jadi Jadi ke mana? jadi dibonceng sama orang karena dari awalnya si Bayu itu kan motornya bagus, nah ya baru Masih baru. Beat lagi. Beat streetnya, Beat street Gitu. baru. Ya keadaan si Paira dulu kan Lumayan besar. jadi si Paira teh mau nebeng ke Bayu, soalnya kan Bayu rumahnya di Arca Manik, deket juga. Tapi si Bayu malah nuduh ke itu belakang aja. Nah, waktu belakang si Bayu itu ada si Akbar. Kalau saya kan Nah, kalau saya posisinya di belakang Akbar. Kirain si Akbar mau nganterin si Paira. kalau aku gitu. kan tidak sejalur Kalau nih. si Akbar emang gak sejalur. Ya, Cuman kalau sebatas teman kan harusnya nganter gitu kan. Iya, cuman kan saya juga karena Bayu ngelihat ke belakang, saya juga ngelihat ke belakang. Posisi di belakang ada si Farhan Nah, gitu. jadi si Akbar waktu itu malah nuduh ke Farhan itu belakang paling tukang. waktu itu ya orang karena orang baik hati dan Tidak tidak sombong, saling menolong Iya. sesama manusia. Jadi ya mau nggak mau, terus sekalian emang sejalur juga sih Arca Manik ngelewatin. Jadi Sport Jabar. mau nggak mau ya Paira pasti ditolong sama saya karena saya baik gitu, nggak kayak dia. Nah, cuman katanya ceritanya Cuman karena posisinya saya Motor- gede, Nah. terus teh motor motor cepet. beatnya ceper. Ketika itu motor udah pendek,
ditambah beban Faira yang naik motor sama saya, dua-duanya gede. Jadi ketika ada polisi tidur, si motor tuh ngegasruk bos. Ketika di jalan pelan-pelan, nggak mau rusuh-rusuh, emang bukannya mau modus atau apa. Kasihan aja sama motornya, gitu. Itulah. Oh, tapi diantar sampai spot jabat. Diantar sama Dengan spot keadaan jabat. seperti itu epic moment. Epic momennya ada dua ya tadi, yang di rumah Eja sama yang Paira. Goblok. Oke, udah 50 menit nih, berarti last question, Han. Jadi Pak Han tuh kan sudah, ya sekarang sudah lulus, sudah wisuda udah kan Han? Udah, jadi 2023. sudah lepas dari perkuliahan lah sekarang. Nah, terakhir kontakan tuh dia sedang mencari pekerjaan. Dan langkah ke depan kesibukan Tuhan apa Han? Dan ada hal apa yang ingin dicapai untuk hari ini dan kedepannya Han? Mereka pertanyaan bos. Iya, last question mah harus berisi lah. Aing can nyiapkeun anjing. Cut, jangan di-cut ya. Oke. Enggak ya, gimana lah? Diedit gimana? lah. Iya, boleh. Aing jangan nyiapkeun sumpah anjing. Last question. Jadi tenang. Ya, Langkah ke depan kesibukannya. Bukannya ya masih nyari-nyari kerja. Lagi masih menunggu panggilan. Masukin lamaran sudah. Cuman belum ada panggilan, belum ada yang rezekinya lah. belum ada rezeki. Jadi kesibukan hari ini teh hari-harinya ya bantuin orang tua, soalnya orang tua kan buka usaha warung kelontongan gitulah, kecil-kecilan. Jadi ya bantuin orang tua untuk jaga-jaga di warung. Terus ya kalau ada apa kegiatan, maksudnya ada Apapun itu yang berhubungan dengan duit. Gitu. pokoknya jadi supir-supir kayak itu kan dia lah. Yang penting makan ada Yang penting ada jajan lah. Jajan buat sehari-hari ada lah itu mah, alhamdulillah. Jadi gimana ya, kesibukannya ya gitu sekarang mah. Hal Ada yang uang penting gas, nggak ada uang ya so. Oke. Kalau ini kan enggak ya. Ya duitnya sih soalnya. Apa? Berarti hal yang ingin dicapai sebenarnya pengen kerja di mana sih? Sebenarnya ini sih orang, maksudnya pengen mah bisnis sih, maksudnya Sebenarnya pengen buka bisnis. usaha gitulah. Jadi pengen buka warung juga, lihat si mama kan. Oh iya, terakhir pengen bikin sembakoan pengen ya. sembako, jadi bisa Usaha sembako. buka usaha ya kayak Grosir. beras, minyak, gas itu kan. Iya. Pengennya sih gitu sih usaha. Tapi ya gimana jalannya lah. Ya, sedang diusahakan. Diusahakan mencari dananya. Oke, seperti itu banyak kesibukan kalian, dan akhirnya masuk ke ujung cerita jurnal ini, ujung catatan dengan adanya bab terakhir yaitu kesimpulan dan saran Han. Jadi kalau kesimpulan tuh seperti yang sudah diceritakan itu Pak Han tuh di 23 tuh banyak cerita ya, dari dia playboy banget, sampai nih masalah People Nagbi itu saya tahu dari dia. People Nagbi. Terus yang kedua ya bukan rupanya ya 3 tahun bestian gitu, 3 tahun menetap dengan bangku yang sama tidak memungkinkan di masa depan itu akan selalu sama ya, akan selalu tetap ada gitu bersama. Dan Ahan tuh sekarang ya sama-sama sedang mencari kehidupan yang lebih baik gitu, dengan tadi pingin semoga terrealisasikan grosir sembakonya ya. Amin. Oh, dan saran nih Han, sarannya tuh konsepnya tuh Anda
memberikan saran memberikan pada saran diri Anda sendiri. kepada diri Anda sendiri. Kalau misalnya suatu hari nonton jurnal ini Han. Jadi kalau misalnya mana bener-bener nih di masa depan punya grosir, ada saran nggak, atau contohnya jangan kayak orang Cina lah gitu, pelit, piduitan atau gimana gitu. Atau Ya intinya kan ini tuh sebuah podcast yang nantinya bakal ditayangin di saat maneh udah bener-bener sukses. jadi ini teh podcast ini teh untuk maneh lagi, iya. bukan untuk penonton. Saran motivasi atau apa. Atau kalau misalnya maneh ke down nih, yang ngelihat podcast ini, ada nggak saran dari maneh di masa ini untuk nanti? Biar maneh tuh tetap terus bangkit. Untuk Farhan, Sok ini biar kedengeran di sini. untuk Farhan, saya sebagai Anyun memberikan saran untuk di masa depan, ketika sukses nanti jangan lupa sama orang-orang sekitar yang telah membantu, mensupport keadaan di masa lalunya. Jadi jangan sombong, harus rendah hati, stay humble. Pokoknya jangan menyerah. Hidup cuma sekali. Jadi nikmatin aja hidup ini sebelum kita dipanggil sama yang kuasa. Kalau misalnya Farhan lagi ngedown, terus ngelihat ini, sarannya apaan? Ya misalkan. Ya kalau kamu lagi sedang di fase bawah, terendah dalam hidupmu, Jangan menyerah, tetap semangat dan buktikan kepada orang-orang yang membicarakanmu di belakang. anjir, seperti itu. Kelas. Singkat, padat, dan kelas. Oke, kalau begitu. Udah? Pokoknya Oh, terbentur dan bengkak. Dulu kira terbentuk anjing. Ada quotes yang mana suka bilang, diajak hente. Kamu gimana? Pokoknya coachnya rek jadi babaturan heug teu kajeun. Oke, seperti itu. Terima kasih Farhan. Farhan Abdillah di season pertama bab keempat dengan narasumber kita ini teman SMA juga, IPS 3, Farhan Maaf Abdillah. kurang seru. Nggak apa-apa karena ini podcast untuk kita lagi. Maaf ngasal jawabnya. tidak ada yang ngasal. Terima kasih. Udah sejaman. Saya dan Farhan pamit, dan Eja pamit undur diri. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Peace. Bye.